bersama channel saya Imam Wahyudi Santoso. Bahasan kali ini kita akan membahas pemakaian irit bahan bakar untuk mobil Yo manual. Nah, ini mobil saya dalam kota kondisi bisa ditunjukkan kondisi ini ya, kombinasi ya, kota-kota Surabaya ya, ada yang macet ada yang enggak. Terus kondisi juga saya sering Surabaya Sidoarjo itu untuk servis mobil, kondisinya jalan tol. Ini untuk pemakaian bahan bakar saya tergolong irit menurut saya, guys. Kalian bisa lihat KM saya 48 ya, 48.000, mobil 2017 belinya, hampir 4 tahun. Tripnya 1.300 ya, jadi enggak habis saya riset ini, guys. Nah, terus bahan bakarnya 15,5. Sorry ada polisi ya, ini teman saya masih tidak berani ini ambil videonya sebentar. Ini kondisi jalan Surabaya seperti ini, guys. Ya enggak seperti Jakarta sih memang, cuman ya ada macetnya sih. Ini mas, disut mas. Ya ini 15,5 ya. Terus tripnya enggak saya riset 1.300. Nah, ada beberapa faktor, guys, yang bikin bahan bakar irit menurut saya. Mungkin nanti saya jelaskan secara detail, sama saya tunjukkan apa aja ya yang membuat irit bahan bakar. Kalau kalian pengen tahu kondisi kendaraan saya ini buat servis car, guys, kita home service rumah ke rumah, coba ditunjukkan barang-barangnya, mas. Seperti itu di bagasi, nanti saya tunjukkan lagi, sama di tengah, mas, spare part kita, mas. Nah seperti itu, guys, buat muatan istilahnya. Nah skip dulu, nanti saya tunjukkan beberapa faktor yang menunjang mobil saya ini irit. Guys, balik lagi untuk kondisi mobil saya ini. Kalau kalian perhatikan full ya, guys ya, full. Memang dia mobil buat servis pelayanan ke rumah customer. Di sini ada toolbox berat sekitar 20 kg, ada kompresor, ada cairan-cairan buat menambah chemical, ada dongkrak 3 ton yang beratnya lumayan 20 kiloan lebih, ada jackson part, dan ada spare part di tengah. Ini mobilnya lumayan berat kerjanya, guys. Cuman dia, saya senangnya masih irit bahan bakar. Di belakang ada oli cleaner chemical, oli, dongkrak 2 ton, power tool, sama jumper aki. Nah, ini lumayan berat kerja mobilnya. Yang perlu diperhatikan ya untuk irit bahan bakar, nomor 1 adalah kondisi oli mesin. Oli mesinnya harus penggantinya rutin, guys. Ini kondisi oli jalan sekitar 8.500 kilo, masih belum terlalu hitam. Nah, kalau kalian jalannya mobilnya belum 10.000 tapi sudah hitam, ya disarankan ganti biar irit bahan bakar. Dan ini olinya Honda bisa maksimal 10.000 kilo atau optimal 5.000 kilo kalau ingin bagus, atau durasi waktu 6 bulan ya, seperti yang saya videokan oli yang sebelumnya. Nomor 1, oli mesin harus diperhatikan. Nomor 2, kondisi busi, guys. Busi pengaruhnya ke pengapian. Ini busi baru, masih bagus elektrodanya. Kalau dia jelek, elektrodanya ini akan mipih, jadi pembakarannya kurang bagus. Kalau pembakaran kurang bagus, itu dia nanti tidak maksimal ininya, tenaga dan bahan bakarnya akan terjadi boros ya. Itu yang kedua, busi harus diperhatikan. Terus yang ketiga, filter udara. Filter udara ini harus bersih karena dia kalau tersumbat, filter udara mukanya gampang ya, gini aja penguncinya ini. Kalau dia buntu, otomatis kan udara yang masuk ke dalam ruang bakar kan juga enggak maksimal. Jadi dia kurang bagus untuk pembakaran juga. Ini masih lumayan, belum seberapa parah. Barunya seperti ini jalan 20.000 masian, karena 30.000 km kemarin saya ganti. Untuk filter udara gantinya di maksimal 30.000 km ya, guys ya. Tapi tergantung kondisi
jalan medan mobil kalian sendiri. Kalau jalannya di kondisi yang banyak debu ya cepat kotor. Terus pokoknya ini sistem pengapian, busi, filter udara, EGR itu harus ini dilakukan perawatan rutin. Busi maksimal di KM 40.000 gantinya, tergantung kondisi sama bahan bakar kalian. Sudah dua tadi. Pertama adalah busi, ketiga filter udara. Sudah 3. Pertama oli, kedua busi, ketiga filter udara. Keempat yang selain faktor mesin perhatikan adalah tekanan angin ban, guys. Kalau tekanan angin ban kalian itu kurang, otomatis kan beban mobil kan akan berat. Nah, tekanan angin ban untuk mobil Honda ada di pintu sebelah kanan, sampingnya supir ini ya. Mobilio dengan 5 penumpang, depan 32, belakang 32, dengan 7 penumpang dan barang, depan 32, belakang 43. Pengaruh, guys, untuk ban itu. Nah, terus yang berikutnya adalah yang berapa tadi ya? 5. Bahan bakar, ini yang utama sih. Terakhir ini yang utama ya. Bahan bakar yang disarankan oleh Honda adalah RON 91. Nah, di negara kita RON 91 kan tidak ada. Pertalite itu 90, Pertamax biasa 92. Nah, mobil saya yang gunakan ini bahan bakarnya pakai Shell, guys. Pakai Shell. Saya bukan mengunggulkan Shell atau Pertamax ya, bagus mana ya. Saya pakai Shell, sudah langganan lama. Ya, ini pakai V-Power, guys, saya, guys. V-Power terus dari dulu. Kenapa pakai V-Power? Tenaganya dia enak. Kalau pakai Super itu masih ada ngelitiknya, masih ada knockingnya. Nah, saya pakai Super karena dari dulu. Pernah mobil ini sebelum saya pakai untuk servis pernah disewakan juga, dipinjam-pinjam saudara. Pernah ada trouble mesin nyendat-nyendat. Itu disebabkan karena sensor oksigen ini rusak, guys. Sensor oksigen rusak ini bukan karena air, bukan karena faktor apa, tapi karena faktor bahan bakar. Ini dia belum nyala, cuman kinerjanya jelek. Saya ganti busi, jalan bentar oke, tapi ndut-ndutan lagi. Terus saya coba ini lepas, indikator nyala, indikator engine nyala, tapi mesin tidak nyendat. Akhirnya saya putuskan untuk ganti ini. Mesin sembuh, sudah tidak nyendat lagi saat jalan pelan. 20-40, gigi 3-4 itu dia tidak nyendat lagi. Itu yang terus terakhir adalah kondisi kita jalanan, kondisi jalanan yang kita lalui. Faktor utama lainnya untuk irit bahan bakar ya, itu adalah memang kondisi jalan. Kalau jalannya macet sekali ya kita tidak bisa untuk irit bahan bakar karena kan kita sering stop and go. Kalau terus yang lain, faktor yang lain yang sangat utama adalah pemakaian kita, guys. Pemakaian kopling kita, pemakaian gas kita. Ini saya di jalanan Surabaya, jalan 40, di giginya 5. Ya, gigi 5 ini ya. Usahakan ekonya ini nyala terus. Kalau kalian jalan gigi berapapun, kalau ekonya dia nyala, otomatis dia akan irit bahan bakar. Gitu. Dan jangan sering setengah kopling waktu di macetan. Kalau di macet, mobil berhenti ya kita netralkan giginya, kita handrem. Kalau setengah kopling kan otomatis kita akan ngegas. Itu kan semprotan bahan bakar juga akan banyak. Nah, terus faktor utama lainnya, RPM-nya ini kalau bisa jangan di atas 3.000, guys. RPM ini. Jadi kalau kalian sebelum RPM 3.000 kalau bisa dipindah gigi gitu. Ini saya jalan kecepatan 40 ya, gigi 5, RPM-nya enggak sampai 2.000. Nah, itu salah satu tips irit bahan bakar. Nah, sabar juga pengaruh. Kalau kita terburu-buru ya memang enggak bisa irit, guys. Ya, itu aja sementara mungkin tips irit bahan bakar dari saya. Kalau kalian punya tips lain yang lebih efisien, mohon di-sharing di komen, biar bermanfaat buat teman-teman lainnya. Dan semoga mobil kalian sehat, semoga kalian semua dan keluarga sehat, aman. Kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Itu aja, terima kasih. It's the motherfucking Eagle Double G.